والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع حرب الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وفيهم عافهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Derek mengenalkan kula niki Abdul Halim saking Suradadi. Nggih. Kula termasuk nggih awal kula saking Kiai Bustami niku waktu di lapangan Karang membentuk Mas Tejo, Masya Allah itu luar biasa dan Alhamdulillah ini yang masih ada nih Kang Bustami pendiri-pendirinya ini yang nggak ada ini ada Kang samping Kang Kuat, Kang Oki ya Kang Oki tadi belum disebut, nah itu pendiri juga dan Kang Faroki Sayyidi saudara dari Pak Saiful, Pengaji Saiful. Nah itu Alhamdulillah ini saya berkeyakinan, aku kok berkeyakinan nek wong sering serawung, wong sing gelem silaturahmi ke mudut umure, mudut ngerti ora Bu? Orang mudut sing kode kene, orang mudut kue tapi ajal iki jarene Gusti Nabi iki diundur. Ke wong sing silaturahmi karena bisa guyu-guyu kayak gue. Terus engkau rezeki ini ditambah maning. Jarene aku berkeyakinan Kanjeng Nabi bersabda itu man sarrahu ayyub syatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Niku sing go pegangan kula sing ndadekaken kula niki mantep nek silaturahmi mesti teka. Insyaallah yen laka uwur lan laka halangan nang dibae teka. Kadang yen di share ana barengane yang nang Polda, kadang nang AKBP alhamdulillah aku bisa serawung merono kabeh. Lan aku bener ini setiap hari ki janjane sering ketemu karo jenengan-jenengan, tapi jenengan ora apal karo aku. Nggih napa mboten? Sering lewat nang Kang Kaji Busro. Maning kaji nggih Kang Busro nggih. Amin. Allahumma amin. Lah itu wonge sapa sing gelem? Wonge sapa sing kepengin diakeh rezekine. Nah, lan wong sapa sing gelem kepengin dipanjangkan umure falyasyur rahimah. Lah iku dadi cekelan aku ngikuti
dawuh Kanjeng Nabi. Maka wong sing gelem silaturahmi kaya kiye-kiye nang kanang kene Masya Allah tetep guyub iki karena silaturahmi. Nah kiti ngain rezeki kok akeh dumadakan sing kene kok rezekine anak proyek piye proyek gue ya sing dodolan dumadake laku. Ana sing Kang Irwanto ki proyeknya tambah. Ya boleh Kang Haji. Kang Haji. Nah, Kang Yuda Masya Allah malah tambah armadane. Ya boleh. Nah, gue rezeki tambah. Umurnya jadi modok, tambah panjang umurnya. Allahumma ki sing dadi aku seneng nyekel dawuhe Kanjeng Nabi. Derek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mekatan ingkang kula saged sampaikan. Mudah-mudahan ini terus seperti yang disampaikan oleh penasihat kita ya Kang Kiai Bustomi. Mudah-mudahan ini setiap bulan kalau bisa diadakan pertemuan. Sing aduh ya marah, sing berat yang merapat kayak gitu ya. Jadi ini kok kepenak kabeh nang kanan kene tetap guyub. Bener boleh. Nah, sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkatan kalau mau pengawasan segala doa, kula aturaken matur nuwun. Para rawuh ingkang kula hormati, adicara salajengipun inggih menika tausiah lan mauidho hasanah ingkang ajeng dipun aturaken dumateng Ustadz Dr. Haji Nur Ahmad Ghazali MA. Dumateng panjenenganipun dipun sumungguhaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sesepuh, para binispuh ingkang kula hormati, Bapak Kiai Haji Bustomi, Kiai Abdul Halim, Bapak Teguh ingkang pamit nggih dinten menika, Pak Irawan Toto ingkang makili wau, alhamdulillah. Khususipun ya khususnya untuk ketua panitia yang sudah luar biasa ini Pak Nuruddin Purnomo, beserta segenap jajaran panitia, ada Presiden Amerika Joe Biden. Jabidin mana Jabidin? Kang Limbat. Kang Limbat rame banget kae. Para sepuh, para pinispuh, mboten kula sebat setunggal bapak setunggal ingkang kula hormati saha sederek sedaya masyarakat Tegal ing Jogja ingkang minulya. Iki wau MC-ne kok nganggo bahasane halus banget ya. Ya, aku tak selingi mawon. Alhamdulillah kita bersyukur dumateng ngarsanipun Allah ing wekdal menika kita saged silaturahim. Kula boten badhe nyaosi tausiah amargi niki pun padha Kyai sedaya niki teng ingkang rawuh menika. Terus nggih ditodong kala wingi pas rapat jane nggih Pak Kyai Nuruddin Purnomo ingkang paring tausiah lajeng malah dipun todong dijujuk kula sing karena memang nembe pisanan iki nggih Kanjeng Kyai Bustomi nembe pisanan. Alhamdulillah naik Kyai Bustomi sering kepanggih nggih rumiyin nggih mobil nate teng griya kula sampun nate nggih bolak-balik ning Tegal nggih kadose sampun nggih
Tegal. Sing sering sini Tegal ini tetap bisa. Oh malah sing sering ning Tegal. Dadi Kyai Bustami menika rencangipun Kang Mas kula. Nggih. Kang Mas kula Mas Asrori rumiyin alumni PGA nggih. Sareng PGA-ne apa sareng MTS ya? Ya. Sareng PGA nggih. Terus Mas Asrori, Kang Mas kula menika rumiyin PGA Pekalongan nggih. Kang Mas kula niku PGA-ne Pekalongan. Mas Nujin, kemudian adinipun Mas Asrori menika PGA Negeri Pekalongan. Nah kula sing beda piyambak. Jadi kula teng PGA Jogja. Rencang saking MTS ya, kula MTS Selawi Bapak Ibu nggih. MTS Selawi tahun 8 masuk PGA niku 88 berarti MTS Selawi 85. Nggih, MTS Selawi tahun 85. Kemarin juga ada reuni MTS Selawi. Nggih. MTS Selawi kan terkenal nun sewu rumiyin paling kadang nggih siswane 10 kelas ya, 10 kelas dipisah putra putri. Dene enten rencang kula Mbak Ambar rawuh mboten Mbak Ambar. Mbak Ambar Widyastuti menika rencang rencang MTS. Nggih. Rencang MTS wonten Selawi. Terus PGA, alhamdulillah PGA-nipun wonten Jalan Melati, Jalan Magelang nggih, PGA Negeri Yogyakarta tahun 88. Terus mlebet teng IAIN. Mlebet IAIN, alhamdulillah niki kenalan kuwi nggih. 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 Nepangaken PGA terus lajeng IAIN Sunan Kalijaga, terus mlebu wonten Departemen Agama, Pak. Ya, saya di Departemen Agama kali Mas Mustafid, kali Mas Gusdur menika teng Kementerian Agama. Jadi monggo menawi wonten wekdal silaturahim wonten Kementerian Agama Provinsi. Ya, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wonten Jalan Sukonandi. Ya, telak saking mriki. Wingi jane nggih badhe dipun unduh mriku tapi wah anu mawon sing luwih santai. Wingi santai, lesehan teng warung nih makanya diunduh di dapur Jogja. Monggo kapan-kapan tahun wingi kan teng Kementerian Agama Kota nggih. Kota nggih. Lajeng kapan-kapan mungkin saged wonten Kementerian Kanwil Provinsi nggih. Arep lesehan Malioboro. Ya lesehan Malioboro. Kula awali kanthi anu niki nggih pantun. Tuku mendoan ning dukuh turi. Ora lali karo teh poci anget. Dina iki iso kumpul kaya kenduri. Temu kangen Mas Tejo luwih raket. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi memang saya mengenal Mas Tejo belum lama ya. Saya nggak tahu kenapa tidak dimasukkan. Mungkin karena saking jauhnya. Padahal saya tempatnya dekat di sini di Baciro, mungkin saya paling dekat ya. Baciro. Jadi dengan Mas Mustafid, dengan Mas Dur biasa. Kalau Mas Dur itu biasa latihan pingpong bareng. Jadi teman-teman Tegal itu sebenarnya banyak yang pintar pingpong juga. Kan komunitasnya banyak kan. Komunitas pingpong Tegal itu luar biasa. Sehingga banyak juga yang pintar pingpong. Nah, monggo menawi pintar saged kalian Mas Gus Dur itu Abdurrahman itu yang KUA Wirobrajat niki wau. Ya. Nah, kemarin Bapak Ibu saya diminta untuk ini. Untuk ya apa ya istilahnya sharing mawon. Sebelumnya hari apa nih? Jumat malam Sabtu menika saya diundang oleh kepala-kepala sekolah sekota. Ya, kepala-kepala sekolah sekota. Ternyata kepala-kepala sekolah sekota itu mengundang ketua MPR. Ketua MPR sinten? Pak Ahmad Muzani. Ya. Ternyata ketua MPR itu adalah orang Tegal ya. Jadi kita bersyukur sebenarnya ada orang nomor 1 di Indonesia ini itu dari Tegal.
orang nomor satu loh, itu ketua MPR kan sejajar juga dengan presiden DPR. Waktu itu kan harusnya perjalanan ketua MPR itu sore, harusnya sore undangannya ketemu dengan kepala sekolah itu jam 8 malam. Jadi penerbangan sore. Nah, ketika penerbangan sore ternyata sebelum sampai ke landasan landing ke Jogja, di Nia di Kulon Progo, itu ada ini burung yang masuk baling-baling gitu. Akhirnya menurut ini yang pilotnya itu nggak bisa turun, nggak bisa langsung turun karena sudah nggak bisa terdetek bahwa ini harus kembali lagi. Akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Kemudian beliau tetap komitmen pengen ketemu dengan kepala-kepala sekolah. Akhirnya mencari penerbangan ulang, dapatnya itu penerbangan jam 7 malam. Jadi harusnya sore akhirnya balik lagi, kemudian balik ke Soekarno-Hatta, kemudian penerbangan jam 7 malam. Akhirnya jam 7 malam terbang kembali, ya sampai sini sudah jam 9 malam. Jadi, jam 9 malam ya sudah kita tunggu. Kepala-kepala sekolah juga karena banyak yang perempuan, akhirnya yang perempuan dimintakan untuk kondur pulang. Kemudian yang menemui itu yang kapung-kapung, yang laki-laki. Itu sekitar baru jam 11 bisa bertemu dengan Pak Ahmad Muzani itu jam 11 malam. Nah, setelah itu ketemu, kemudian ya biasa ketemu dengan kepala-kepala sekolah tentang bagaimana peran Indonesia. Nah, setelah itu kan paginya itu ada acara kalau nggak salah di Sleman, kemudian hari berikutnya, jadi 3 hari sebenarnya Pak Ahmad Muzani menikah di Jogja. Nah, hari terakhir saya bisa menemui itu di Krapia, Pak Kiai Bustomi menikah Pak Ahmad Muzani ke Krapia, tapi tidak menyelenggarakan acara pengajian, jadi hanya pertemuan terbatas dengan kiai-kiai. Kemudian setelah itu saya ndereke ke warung di Bantul, itu namanya warung Sorwaru, ya, warung Sorwaru. Nah, ngisor warung mungkin ada pohon ya, mungkin ada pohon, dan warungnya ini terkenal ternyata di Bantul. Warungnya itu kayak ini ya, ingkung, khasnya ingkung. Yang ini yang punya warung itu kepala desa, saya juga nggak kenal itu. Ketika itu kemudian saya diminta mendampingi ketika itu. Jadi yang namanya bejo, ya itu kalau kita pengen makan, jangan ngandelke kita mengharapkan dari orang lain, ya. Ini mungkin prinsip hidup kita. Kita kalau bisa ya mengusahakan kalau ditawani makan ya didahar, ya dimakan. Kan kadang kalau pengalaman Pak Abdur ya sebagai petugas KUA penghulu itu kadang ditawani dahar engko wae, engko mantan berikutnya. Ternyata mantan berikutnya malah disuguh orang jadi rugi banget. Apa bener wis mantene papat wis ora ono kafiran. Nah, waktu itu saya juga gitu. Saya ada sebelumnya kan ada meja-meja banyak makanan. Saya karena belum dimintakan untuk dimakan ya saya diam saja itu. Tapi yang lain sudah pada dahar, sudah pada makan. Kemudian saya diminta mendekati Pak Muzani.
mendekati Pak Muzani. Jadi hanyalah satu saja, Pak Muzani, kemudian asistennya, tenaga ahlinya, kemudian saya. Kemudian saya sampaikan, Bapak dapat salam dari keluarga Mas Tejo. Ya, keluarga Mas Tejo. Kemudian Pak Muzani kaget. Sinten niku Mas Tejo? Sapa kowe Mas Tejo? Mas Tejo menika Bapak keluarga atau masyarakat Tegal di Yogyakarta. Oh, ada toh kumpulan, iya ada. Alhamdulillah kemarin baru ketemu, dan ini insya Allah ada halal bihalal, ada halal bihalal. Ya udah, mohon salam kagem keluarga Mas Tejo. Jadi makanya kami sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau sangat senang ya ketika saya menyampaikan Mas Tejo, dan saya ceritakan ada loh Pak, alumninya seangkatannya Bapak itu. Ini Mas Taufik ya? Ya, Mas Taufik itu seangkatan Bapak di SMP-nya. Oh iya, SMP. Jadi beliau akhirnya cerita SMP-nya. SMP-nya di swasta ya? Insania, ya betul. Insania. Ya, SMA swasta itu di Tegal itu. SMP Insania itu. Jadi luar biasa dulu di SMP gitu ya. SMP kemudian SMA. Nggak tahu SMA-nya SMA mana, tapi memang ya. Dulu muridnya sedikit ya. Sekarang sudah nggak ada ya Pak. SMA-nya masih? Masih. Oh masih. Masih. Alhamdulillah. Jadi luar biasa SMP-nya masih. Sekarang di Selerong jadikan satu. Oh Selerong. Ya mestinya nanti Pak Muzani kalau tindak ke Tegal bisa pinara itu ke SMP Insani. Tapi beliau sangat senang sekali kalau ada memang keluarga masyarakat Tegal yang di Yogyakarta. Nah, kemarin kami sampaikan ya karena beliau sangat padat sehingga tentu tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan lah kapan-kapan ya Pak Taufik ya, kapan-kapan bisa diundang ya. reunian SMP Insania ataupun keluarga Mas Tejo itu ke Jogja mudah-mudahan. Insyaallah. Untuk hikmah syawalannya sebenarnya sudah sampai Pak Kiai Bustami, Kiai Abdul Halim Sambun. Jadi saya kira sudah cukup nih. Sudah cukup untuk Syawal, untuk ini. Hanya sebagai renungan saja ya Bapak Ibu. Saya senang sekali bertemu dengan keluarga Tegal yang ada di Jogja. Moga menawi kapan-kapan pinara yang saya mungkin paling dekat di Bacirong ya. Jadi Mandala Krida, perempatan Mandala Krida ke utara. Ke utara nanti ada Masjid Sonyoragi. Nah, masjidnya Puro Pakualaman, Masjid Sonyoragi. Nah, ke utara sedikit nanti ada gang masuk ke timur. Itu nanti saya tinggal di Gang Lembayung, Kampung Sanggrahan Baciro. Monggo menawi anu pinara. Penting sekali, memang betul tadi disampaikan Kiai Abdul Halim bahwa yang namanya silaturahim itu memperpanjang umur ya. Memperpanjang umur. Diceritakan itu ada orang yang seharusnya sudah sedo ya. Jatah waktunya itu sudah finish. Tapi ternyata Allah tidak jadi melalui malaikatnya itu mencabut nyawanya karena silaturahim tadi nggak jadi dicabut. Bahkan menurut hadis itu bisa diundur sampai lebih dari 3 tahun lebih. Harusnya mungkin sudah meninggal tapi kemudian mundur waktu ketika bisa bersilaturahim, waktu dicabut nyawanya. Nah, maka tentu kita bersyukur bahwa dengan silaturahim ini kita saling menasehati lah, saling menasehati di dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, itu tadi sudah silaturahim. Yang kedua, itu memang kadang
di grup kan ramai sekali ya. Di grup ramai sekali, kemudian kadang ya yang namanya apa ya, nopo grup itu tidak betul, bahwa kita tidak boleh menjaga image apapun kita, mungkin jabatannya, statusnya dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Harus kemudian semuanya sadar, itu saling memaafkan ya, saling memaafkan. Suatu ketika ini Bapak Ibu, makanya ini nanti saya ada satu pertanyaan terakhir. Nanti ada door prize yang menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf, ini dibawakan oleh istri saya tadi yang sudah nyanyi satu lagu. Iya. Jadi suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu difitnah. Aisyah itu difitnah melalui keluarganya itu, bahwa Aisyah itu melakukan hal yang jelek, melakukan keburukan-keburukan. Nah, Abu Bakar dengar orang yang memfitnah itu, namanya Mistah bin Usasah. Nah, Mistah itu biasa diberi bantuan oleh Abu Bakar. Jadi kalau kita mungkin setiap bulan, pokoknya rutin. Karena beliau, mohon maaf, Mistah ini adalah orang yang tidak mampu, kemudian diberikan bantuan oleh Abu Bakar. Ternyata ketika ada orang-orang yang memfitnah Aisyah ini dan kemudian sampai kepada Abu Bakar, salah satu yang memfitnah ini, menyebarkan fitnah ini adalah Mistah bin Usasah tadi. Mistah ini menyebarkan fitnah, padahal diberi bantuan terus-menerus oleh Abu Bakar. Akhirnya apa? Abu Bakar dengar, loh, Mistah kok priben ya, wis dikai bantuan kok malah nyerang aku. Sudah diberi bantuan, sudah istilahnya apa ya, kok malah balik nyerang, jelek-jelekan Abu Bakar. Lah kepriben si Mistah ini. Akhirnya karena mendengar itu, Abu Bakar kemudian menghentikan bantuannya. Tidak lagi kemudian mensuplai bantuan kepada Mistah bin Usasah. Orang ngirim besel. Orang ngirim tahu betok ya. Biasanya dikirimi tahu betok, tahu aci. Oh, Pak Suradadi, nun sewu ponakan kula niku usaha tahu aci teng Suradadi. Ya, namanya Mas Arifin. Itu usaha alhamdulillah laris sampai sekarang ning Suradadi. Mobil nggih. Suradadi tahu aci. Bahkan ya dalam beberapa tahun usahanya luar biasa. Jadi satu hari ya itu mungkin entek 3 kuintal. Ini 3 karung lah. 3 karung itu. Padahal orang luar kota ya? Orang hanya Suradadi, kalau sini Banjaran yang lokal. Iya, jadi ya alhamdulillah itu jadi meningkat, dan nanti beberapa orang mungkin ini nunggu orang ingu tuyul loh ya. Oh, orang ingu tuyul. Tahu ya, Kang. Iya, tahu aci. Tapi saya ya nggak bisa pesan ya. Kemarin pas saya mampir ke Tegal, pernah saya pesankan itu tahu aci Suradadi tadi. Ini Suradadi, alhamdulillah ini dikirimi tahu betok, tahu aci. Nah, si Mistah ini biasa dibantu beras, biasa dibantu lauk, dibantu apa saja. Itu ternyata tidak mau bersyukur, dia malah memfitnah Abu Bakar. Jadi memfitnah Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar menghentikan bantuan. Kemudian
Nah, Allah itu pirsa ya, Allah Maha tahu. Ternyata barangkali Miftah ini juga gelisah ya. Miftah gelisah, akhirnya alhamdulillah kabar yang memfitnah Aisyah itu ternyata memang itu hanya fitnah, tidak benar. Tidak benar, dan Miftah itu tahu bahwa itu beritanya tidak benar. Akhirnya Miftah itu minta maaf kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah bersumpah, wallahi saya tidak akan memaafkan dan tidak akan membantumu lagi. Gitu. Sampai bersumpah seperti itu. Sampai bersumpah demi Allah, saya tidak akan memaafkanmu dan tidak akan memberimu lagi. Sampai bersumpah seperti itu. Akhirnya Abu Bakar ini ditegur oleh Allah melalui Rasulullah. Turunlah surah An-Nur ayat 22. Jadi An-Nur ayat 22 itu intinya menegur supaya wal ya'fu wal yasfahu. Itu. Jadi maafkanlah dan lapang dadalah. Jadi tidak boleh Abu Bakar, tidak boleh jenengan kemudian nyetop bantuannya, dan juga tidak boleh kemudian tidak memberi maaf, tidak boleh. Walaupun dia dulunya itu memfitnah dan sekarang meminta maaf, ya harus jenengan maafkan. Itu ditegur. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar itu kemudian memberikan maaf kepada Miftah bin Usasa. Akhirnya diberikan maaf. Dan itulah teguran Allah melalui surah An-Nur ayat 22 yang kemudian dijalankan oleh Abu Bakar. Jangan sampai orang yang punya kelebihan, orang yang punya kedermawanan kemudian menyetop dari apa yang harusnya diberikan, karena orang tersebut tidak mungkin mengucapkan terima kasih, tidak berbuat baik pada kita. Jadi pada intinya kita tetap memberi maaf dan tetap